Sentabi mana jolo di karakon, sentabi mana jolo di karakon. Panaik kita le satonga sige, santabi mana jolo din nampuna tanon. Ulang adong manggora baya mangise, diangkat bojari sapului. Lima etong anda na ami dison madasudile di pasa api angan-angan na marpulule di taon songon ni madahata dali idungi ileo nang taron nang auleo nang Sebo hupuk kamadaon baya turturi hidang kamadani rondang ailena rondangon hupuk kajolo baya tutur koni namang lestarion adat budaya adat budaya ni daman dailing natali Natar bonggal alena sian joloi sian nongkung tanah jolo baya Iya. pola upaya Baru dari juga ya. Tapi yang bilang merangkap agak Iya. Kami hari ini bisa hadir ke Bapak Basan dalam rangka itu pengabdian masyarakat yang melaksanakan ini kan dosen daripada USU jurusan Ilmu Psikologi Budaya Nusantara Utara. Dosen itu wajib membuat pengabdian masyarakat. Jadi pilihannya kepada saya yang dipimpin oleh Pak Basan. Jadi kami terima kasih kepada Pak Basan yang telah bersedia menjadi mitra untuk kerjasama pengabdian ini. Karena kalau Pak Basan tidak bersedia, kami juga nggak bisa datang kemari. Ya. Jadi, kegiatannya itu adalah membuat digital daripada kegiatan Raktama ini, membuat webnya. Itu hari ini sudah dilaksanakan beberapa waktu. Nah, nanti hari ini akan disosialisasikan kepada adik-adik yang muda ini yang akan meneruskan web yang dibuat itu. Web itu kan jadi akunnya, dirancang desain rumahnya, tempatnya, baru nanti adik-adik mengisi semua kegiatan-kegiatan daripada Raktama. Kegiatan Pak Basan, dia ada seminar, ada main plenari, main musik, di mana aja itu bisa dimasukkan ke dalam web itu, sehingga webnya update data terus baru. Tapi yang adik-adik yang muda ini kan Pak Basan, walaupun mereka ini kan anggota Raktama, jadi jangan web itu seperti individu, seperti jadi Pak Basan dan semua. Terus kalau orang nggak suka dengan Pak Basan, orang nggak mau buka lagi web itu. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi web itu digunakan lebih ke profesional. Profesional itu nggak boleh Pak Basan nggak suka dengan yang si A ini, datanya dihilangkan. Nggak suka pribadi, tapi anggota kita, aktivitasnya apa, selagi dia masih anggota daripada Raktama, tetap harus kita munculkan. Itulah namanya profesional. Nanti pemimpinnya profesional, webnya. Tapi kalau orang yang nggak profesional, itu gambarnya hanya ketuanya saja, sama anak yang disenanginya. Nah, itulah mungkin yang ibu sebagai yang melakukan pengabdian masyarakat itu nanti masalah teknis apa kita akan tayangkan mana membukanya atau apa, tapi yang perlu kami sampaikan, web itu kesannya seperti mudah, gambar-gambar, tapi itu benar gambar punya arti gitu kan. Tapi kan ini bisa masuk juga ke pendidikan, masuk juga untuk orang yang muda, anak-anak atau orang tua ingin bernostalgia, ingin mengenang Mandailing bagaimana, terus anak-anak muda juga kenal lah. Jadi edukasi itu lihat
Terus lagi nampak Pratama itu kekompakannya. Jadi di mana aja sanggar di dalam anggota itu banyak gesekan. Ada anak emas, ada anak tiri. Kami berharap Pratama dipimpin Pak Basan karena pendidikannya sudah cukup lumayan, pengalaman di masyarakatnya sudah cukup tinggi, sudah tahu menghadapi suka dan duka, gimana rasanya tidak dihargai orang, gimana rasanya dihargai orang. Jadi kami harap dengan hadir kami ini menguatkan hati Pak Basan. Walaupun Pak Basan sudah tahu semuanya, tapi kan dengan ada kami menguatkan, Pak Basan jadi mengingat kembali bahwasanya saya harus adil, saya pemimpin, anak yang rasanya mau di anak tiri kan dinasehatin agar dia jadi anak emas, anak yang udah jadi emas jangan sombong, membina kawannya, sehingga Pratama ini beda dengan sanggar-sanggar yang lain karena pemimpinnya sudah kuliah, sudah jadi gurunya, masa menjalankannya pakai pribadi saja. Jadi itulah masukan kami dalam pengabdian ini. Kalau keilmuan Mandelinnya mungkin kami kalah, tapi ini sharing penguatan pribadi untuk seorang pemimpin itu nggak mudah, egonya tinggi. Kadang anak kita bilangkan Pak ini udah nggak zaman, kita berkeras. Jadi didengarlah yang anggota kita ini keluhannya, Bapak formulasi seperti apa sehingga Pratama-nya tetap maju agar web yang udah dibuka itu nanti tidak sia-sia. Kami pun pernah nengoknya kan Pak, dan Pak Basan semua, apa karya anak-anaknya. Jadi kalau anaknya berprestasi, ada juara, terus ada kreativitas, mungkin suatu hari merapikan gordangnya, membetulkan gordangnya, pun mereka pandai. Membuatkan gordang duanya, pun mereka jadi harus dikembangkan Pratama-nya dari sebuah sanggar sampai bisa lebih daripada yang semula, sampai bisa jadi bengkel. Jadi itu kedepannya kan Pratama harus jauh lebih berkembang. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk Bapak. Saya sebagai ketua tim daripada pengabdian ini juga bisa saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya beri kesempatan untuk bisa menjadi penguat hati Pratama. Kami hadir kemari, milih Pratama di banyak sanggar, itu kan kami pilih karena sanggar ini dianggap baik gitu, bisa berkoordinasi dengan baik. Kan nggak asal sanggar yang kita pilih. Jadi Bapak ini sama Pratama ini adik-adiknya semua, ini kan sanggar yang terpilih. Artinya terpilih khusus memilih sanggar ini, memberi penguatan kenapa di sini dianggap adik-adik yang di dalamnya ini mau mengembangkan diri dan terus terpelihara. Pratama-nya udah cukup terkenal dari sebentar karena orang Medan ada persatuannya terkenal. Kalau ibu hadir di pesta-pesta di hotel mana Pratama-nya main, ini kan udah fondasinya udah kuat, jadi jangan diruntuhkan. Kalau Pak Basannya tidak pandai-pandai, ini anggotanya bisa hilang satu sama lain. Kan nggak mungkin anak kandung semua yang memainkannya. Jadi Bapak udah bisa menjalankannya, Pratama udah eksis di tengah masyarakat, khususnya untuk masyarakat Mandailing. Itu udah kebanggaan untuk grup ini. Jadi kami apresiasi selama Pratama-nya maju terus, adik-adik ini tetap semangat mendukungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Hubari Gule, SSN, MSN, salah seorang dari tim pengabdian yang berkunjung ke Sanggar Pratama, khususnya kepada Pak Baksan, Parinduri, salam hormat, juga kepada anggota Sanggar yang hadir pada kesempatan ini. Tentu kedatangan kami tadi sudah diawali
maksud dan tujuannya sama-sama ingin memotivasi, karena kita dari Prodi Etnomusikologi yang mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan program pengabdian kepada masyarakat. Inilah salah satu yang dapat kita jalankan, karena ini adalah sebuah kerinduan akademisi bisa merangkul masyarakatnya. Nah, jadi intinya salah satu kegiatan kita untuk mendukung sanggar kita ini yang di sini adalah nanti bagaimana sanggar ini bisa menjadi salah satu penghubung, alat komunikasi, informasi, ya, yang cepat, apalagi nanti punya unsur mendidik. Nah, itu yang paling penting. Apalagi ini tentang budaya. Akar budaya, warisan leluhur yang menjadi identitas. Jadi identitas ini yang paling berat kita pertahankan dengan era teknologi dan globalisasi sekarang. Nah, maka dari itu tentunya hal yang mau saya sampaikan sebenarnya ini sudah ada di lingkungan kita, sudah kita jalani, ya. Udah mungkin hampir mulai 20 tahun ini, ya. Berhubungan dengan yang namanya sarana online, berhubungan dengan internet. Nah, jadi sampai sejauh mana peran internet atau media, namanya media, ya, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita di awal, ya. Jadi sanggar itu maunya memang punya pemahaman untuk bisa nanti meneruskan apa yang mau kita serahkan kepada sanggar. Jadi sanggar ini bukan makin mengecil tapi membesar, ya. Ya secara umum kita harus paham dulu yang namanya media itu berarti alat media, sarana yang untuk menyampaikan pesan. Jadi pesan-pesan apa, informasi apa yang tentunya yang positif nantinya yang harus kita sampaikan, ya. Lalu online ya berarti dalam jaringan, ya. Jadi ada offline, ya. Line, ya, itu pengertian yang nanti kita bisa pahami, bisa terhubung, tersambung. Nah, itu dengan mudah. Kalau kita konvensional seperti ini, mau ke rumah Alwi, mau memberitahu orang tuanya bahwa dia di sini, itu harus ada yang menyampaikan jalan dulu ke sana, berapa lama itu waktunya. Nah, tapi dengan adanya media, sarana yang cepat, ya, hitungannya itu bukan detik lagi, ya. Udah begitu kita ingin sampaikan, nyampe di sana dengan dering, ya kan. Jadi kode bergetar lah apalah, langsung kita baca. Ada apa ini? Apa yang baru? Hal apa yang harus cepat dirubah? Hal apa yang harus cepat diantisipasi? Kita di sini, jadi, ya, bicara identitas tadi, ya, identitas harus jelas. Mau Jawa, mau Nias, ya, mau Karo, apalagi ini kita bicara Mandeling yang masih eksis warisan leluhur itu. Nah, ciri-ciri dari media online ini tentu tadi saya sampaikan kecepatan informasi, ya, menit per detik, lalu dalam waktu yang bersamaan bisa sampai melalui jaringan internet, ya kan. Lalu informasi bisa cepat diupdate, ya. Kalau kita mau merubah sesuatu, ada kesepakatan, ada karya yang kemarin itu ternyata ada yang salah, agak sulit mengupdate, menginformasikan kepada orang, ya, yang direkam orang jadinya agak sulit diperbaiki. Tapi dengan adanya media ini nanti kita bisa meluruskan ini yang sebenarnya yang kemarin ada dikoreksi, jadi cepat update, baru berinteraksi dengan audiens, ya. Itu nggak harus lagi diundang secara seperti ini, kita bisa pakai Zoom meeting, ya, Google Meet. Nah, di dalam ini nanti kalau bisa di web itu bisa dihubungkan dia. Nanti ada web kita ini juga nanti kan ada ditampilkan, ada yang harus kita isi di situ, ya. Lalu personalisasi. Jadi hal-hal yang sifatnya perlu secara umum diketahui, ada yang tidak perlu. Jadi konsumsi pembaca, penikmat informasi dari Raptama ini, ya, nanti kegiatan Raptama kan macam-macam ini yang bisa diisi di situ. Nah, itu bisa dibatasi. Nah, yang relevan sama yang tidak relevan bisa kita
batasi sebagai penanggung jawab. Jadi jangan asal input aja ya, informasi-informasi itu. Nah, sebagai fungsi sosialisasi ya, tentu bagaimana kita keterhubungan antar pemilik budaya itu sendiri ya, apalagi kepada yang sekarang ini yang bukan budayanya Aceh, Nias tadi udah masuk ke sini, itu kan bukan berarti kalian meninggalkan budaya kalian kan? Enggak kan? Tapi memperkaya diri kan? Apalagi ini sama-sama merasa jadi Indonesia. Kayak itu ya. Iya. Iya, selamat siang menjelang sore untuk kita semua ya. Oke, ini topiknya melestarikan seni budaya. Kesenian terutama. Tugas siapa yang melestarikan? Yang utama sebenarnya tugas pemerintah. Tapi Sanggar termasuk pelaku di dalamnya. Tapi apa yang mau kita lestarikan kalau kita tidak memiliki seni itu ya. Pertama, saya sering bilang kalau di kelas pun, kenapa anak-anak muda sekarang tidak mencintai keseniannya? Siapa yang salah? Anak mudanya atau orang tuanya? Ya. Saya hampir bisa memastikan yang salah orang tuanya. Kenapa? Karena tak diperkenalkan ya. Orang-orang muda lebih cepat mendapat akses lewat media tadi, ya, YouTube dan sebagainya. Di mana dia mau lihat, misalnya Tortor Sarama Datu? Nggak ada. Kalau dipanggil dulu grup Raptama, kapan? Padahal sambil tidur-tidur orang bisa ngelihat budaya barat, budaya pop dan segala macam. Nah, kemudian yang kedua, ada stigma dari, saya mungkin dari dari kolonial yang mengatakan bahwa budaya tradisi kita itu penuh dengan mistis. Anak-anak muda kita ini dianggap kalau suka budaya tradisional, kolot, nggak modern, begitu. Nah, oleh karena itu memperkenalkan itu. Lalu setelah dikenal, nanti dia akan menyukai. Mungkin adik-adik ini tadinya nggak tahu saya. Adik kenapa masuk Sanggar Raptama? Ikut-ikutan kah atau karena ada sesuatu? Pengen tahu. Betul. Mungkin karena di sekelilingnya ada media itu, ada tempat itu. Dia setengah mati memikirkan, macam mana yang 2 jam jadi 15 menit dan 8 etnik harus tampil. Yang begini. Jadi artinya memang harus siap untuk segala perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang tradisi itu. Tapi harus siap. Sebab hanya budaya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatlah yang bisa hidup. Kalau tak mampu, nanti tinggal. Saya ingat dulu, katanya kalau gadis-gadis dulu rambutnya itu harus panjang-panjang. Makin panjang rambutnya makin bagus ya. Zaman sekarang Pak, mana ada lagi Pak? Iya kan? Malah kalau rambutnya panjang, menakutkan. Jadi sesuaikan dengan zaman. Barangkali ini sebagian nanti bisa diadopsi Pak. Di samping apa-apa yang sudah dilakukan. Ya, semoga berguna untuk kita. Terima kasih. Kita launching webnya Raptama dengan kita hitung dengan hitungan 3, 2, 1. Selamat Hari Raptama. Oke. Ah, sini mungkin jadwal latihan tadi bisa dibuat. Iya, bisa dibuat. www apanya? Iya. Hah? www apa itu? www.raptamamandailing.id. Mantap tuh. Ini ada. Ini mana? Itu Bu di atas ini. Oke, Raptama. raptamamandailing.id. Sambung ya, Raptama Mandailing sambung. Mari kita lihat isinya sementara seperti ini. Mungkin kedepannya nanti Raptama akan update lagi Bu ya, sesuai dengan kebutuhan Raptama. Jadwal latihan, jadwal dia pun bisa kita tambah. Itu jadwal reguler ada.
jadwal pertunjukan itu penting. Jadi saya contoh ada grup orang di Facebook, dia punya jadwal pertunjukan. Jadi saya mau nonton mereka ke daerah itu, saya tinggal buka mereka punya, terus saya tengok dia punya jadwal umpamanya dalam bulan ini Raptama main di hotel ini, main di sini, main di sini. Itu ada dalam agendaan 1 bulan boleh. Nah, di sini jadi karena udah jadi nampak kecanggihan dari Raptama, sehingga dia orang bisa lihat Raptama endorsement tampil di mana aja. Jadi kalau orang mau jumpa Pak Basan atau orang mau foto atau apa, mereka lihat di jam itu. Jadi apa informasi itu rugi? Tidak, karena teknologi orang akan lihat web siapa yang canggih yang baik adalah web yang lengkap. Kalau zaman dulu kan web itu data itu disembunyikan. Jangan tahu orang kita latihan supaya dia nggak dicontek orang. Sekarang enggak. Kita nari di sana silakan aja Anda tiru, nggak ada yang masalah. Tapi kualitas kita tetap kita jaga, nama baik itu tetap dijaga sehingga orang tetap undang kita. Jadi kalau zaman dulu kan orang latihan jangan ada yang nonton. Kita aja tutup pintunya, suruh orang pulang baru kita latihan. Kalau sekarang malah semakin banyak orang mengunjungi web kita atau apa, mungkin nanti bisa menjadi media mendatangkan uang. Nanti masa lebih lanjutnya seperti apa, nanti Bang Arif sama Pak Alwi sama Bang Alwi akan kerjasama bagaimana nanti web ini atau bagaimana nanti bisa mendatangkan uang. Karena ada informasi yang orang buka berbayar, Pak, yang kita akan tutup. Kalau orang latihan nari, kalau dia membuka itu dia harus bayar sehingga itu mendatangkan uang. Itu nanti pengembangan lebih lanjutnya kita buat, sehingga kita perlu juga nanti Pak donatur-donatur yang memang berperhatian sama Raptama, mereka yang akan memfasilitasi sehingga Raptama ini berkembang pesat dan datang uangnya banyak. Karena nanti orang dari luar negeri dia akan mau nonton yang Datu, Sarama Datu, kan mereka klik, tapi dia nggak bisa buka, bayar dulu segini dolar, buka. Nah itulah membuat Raptama dolarnya masuk karena dia mendunia. Nanti webnya ini kan diperbaharui di langganan, ini mungkin masih terbatas bagaimana. Nanti kalau kita udah semakin maju, bisa webnya mendunia sehingga orang bisa lihat dan nanti bahasanya bisa menjadi 2 bahasa. Ini Indonesia dan Inggris. Bahasa Mandailing 1. Yang 2 tadi semua Mandailing, Pak. Indonesia, Mandailing, Inggris. Sehingga webnya Raptama beda dengan web sanggar lain karena ada Alwi, ada Pak Basan juga yang akademisi. Beda, tinggal ada kita minta tolong donatur kita pembayar translate atau apa sehingga webnya Pak bisa internasional. Dan ini langsung terhubung Bu ke IG, ke WA, ke YouTube dan Facebook. Ini terhubung ke media sosial, Instagram, WA, YouTube dan Facebook. Misalnya kita kasih contoh, kita klik Instagram seperti ini, dia langsung connect ke Instagram officialnya Raptama. Nah, misalnya kita message. Bapak ini bisa, nggak bisa kan menggunakannya? Tidak. Maunya nak buang banyak. Tinggal perintahnya nih. Ini kalau ke YouTube misalnya dia langsung terkoneksi ke YouTube. Nah, nanti tinggal disesuaikan kebutuhan Raptama, tinggal diupdate aja nanti seperti apa. Facebook. Nah, langsung connect dia ke teman. Karena kita nggak connect ke Facebook, maka langsung nggak kebuka dia. Berarti kegiatan hari ini bisa masuk nanti ya? Iya. Bisa. Nanti di foto atau apa kegiatannya bisa masuk. Sementara ini dulu, dan harapannya mungkin buku-buku Pak Basan literasinya juga bisa buku di-upload. literasinya deh. Jadi bertahap pelan-pelan dikerjakan sampai itu bisa layak jual. Nah, ini kan Bapak punya buku Raptama, nanti e-booknya terkunci. Nanti kan ini ada soft copy-nya terkunci. Jadi kalau orang bayar dia baru buka. Nah, lebih lanjut memang harus bukan hanya menyiarkan kabar, lebih lanjut dia mendatangkan uang. Kalau mendatangkan uang, Pak Basan jangan lupa sama kami ya. Intinya kan gini, kalau semua kerjaan yang nggak mendatangkan uang, perlahan-perlahan dia akan tutup.
Tapi kalau pekerjaan akan mendatangkan uang, karena kan operasional itu perlu. Orang yang kerja kan perlu duduk, ada kopi, ada uang saku. Nah, jadi kalau nggak bisa mendatangkan uang, perlahan-perlahan pertamanya ya berhenti, webnya nggak berisi. Nah, tapi kalau dia mendatangkan, web itu semakin meningkat, dan nanti kalau Raptama kerjasama dengan mana pun dimasukkan beritanya, karena orang mau lihat kemana aja nih mereka relasinya, kemana aja perlu informasi. Apalagi orang yang mau riset, umpamanya tentang Mandailing, nah, dia mau lihat bagaimana Gondang Tano katanya, ditutup sama Pak Basan, bayar katanya. Itu yang harus kita, itu yang data-data yang harus kita simpan. Jadi bukan semua data free. Kalau free itu kita kan penelitian riset dicapek, amat letih. Masa orang free? Makanya ada data-data yang free untuk promosi orang undang free, tapi data yang riset yang mahal itu bayar. Nah, itu nanti diatur lebih lanjut nanti bagaimana teknis web itu yang buka bayar, tutup itu bayar. Nanti lebih lanjut itu yang tingkatannya diurusin. Pak Basan, ini kita serah terimakan web yang sudah kita kerjakan dengan bersama tim dari pengabdian dan sosialisasikan kepada anak-anak anggota sangga bersama Bapak saya pimpinan. Ini nama webnya raptama.id dengan judulnya Raptama Mandailing Entertain. Selamat Pak Basan, semoga webnya bisa berguna. Ya, kami sami Amin. mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Thank you.